Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Al-ayah. Pada kajian subuh ini kita bahas, tema kita adalah sucikan hati, bersihkan jiwa dan pikiran kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, maka yang paling utama adalah jernih pikiran, bersih hati. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Kalau dalam Quran surah Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, kemudian ada pergantian malam dan siang. Itu adalah tanda bagi orang yang selalu ulul albab. Itu asal katanya lubun. Orang yang memiliki pikiran jernih, hati bersih. Baik itu hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Supaya kalau pikiran dan hati bersih atau pikiran jernih, maka tidak mudah untuk menjudge orang itu salah. Tidak mudah untuk membid'ahkan segala sesuatu yang diamalkan oleh orang lain. Apalagi kalau dalam sumber hukum Islam itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Satu adalah Al-Quran, 2 adalah hadis. Kadang ada orang yang mengatakan kalau tidak ada Quran dan hadis bid'ah. Padahal ada sumber hukum yang ketiga yang disebut dengan ijma', hasil produk ijtihad para ulama. Kira-kira ulama dengan kita lebih besar mana, tinggi mana kedudukannya, ilmunya? Ulama. Ada lagi, kalau dari produk ulama itu menggunakan metode ijtihad qiyas. Sehingga ada Quran, ada hadis, ada ijma'. Di ijma' itu ada metodenya disebut dengan qiyas. Contoh sederhana yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu bayar zakat fitrah pakai kurma, gandum, uang atau beras. Kemarin bayarnya pakai apa? Uang. Ada di Qurannya enggak? Enggak ada. Di hadisnya enggak ada. Apa itu disebut dengan bid'ah? Masya Allah itu.
Jadi tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi kita sering lakukan. Itu ijma yang di dalamnya ada kias. Kenapa dibolehkan menggunakan uang? Kalau teks hadisnya, kalau dalam Qurannya kan wa atuz zakah, sudah gitu. Bayar zakat. Kemudian dibagi zakat itu. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Itu dalam bab fikih itu. Nah, kemudian diturunkan dengan hadis zakat fitrah itu. Sa'an min tamrin wa sa'an min syair. Zakat fitrah itu kalau teks hadisnya adalah kurma dan gandum. Kira-kira ada nggak di sini yang zakatnya kurma dengan gandum? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Karena kurma dan gandum di kita mah bukan makanan pokok. Kalau di kita mah takjil. Untuk takjil. Takjil di kita kan bukan hanya kurma. Ada gorengan, ada bala-bala, gehu, goyobot, kurma, kolak, naon deui. Banyak di kita mau takjilnya itu, macam-macam. Nah, kemudian asal hukumnya kurma gandum. Kemudian ada an-naw' di ilmu kias itu, di metode ijtihad itu. An-naw' itu artinya cabang. Cabangnya apa? Di Indonesia, khususnya di kita, karena Indonesia juga ada yang makanan pokoknya bukan beras ya, sagu ada. Di kita, kebanyakan makanan pokoknya adalah beras. Dengan harga yang macam-macam ya, berasnya. Pemerintah menentukan keumuman. Walaupun keumuman tetap patokannya kita. Itu berasnya yang dimakan dengan harga berapa. Kemudian illatul hukmi. Jadi illat hukmi itu tanda hukumnya yang sama. Kurma, gandum, makanan pokok. Di situ ada beras. Illat hukumnya kurma, gandum, beras sama-sama makanan pokok. Maka istimbatul hukminya boleh bayar zakat fitrah menggunakan dengan beras. Itu istimbat hukumnya. Kenapa? Karena beras di kita makanan pokok. Sekarang beras dikonversi lagi menjadi uang. Maka Abu Hanifah itu, kalau harus beras, berarti Bapak Ibu menggunakannya Imam Syafi'i. Itu. Abu Hanifah tidak mesti makanan pokok. Boleh juga zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kebutuhan pokok. Jadi bedanya dikit kan? Kalau Imam Syafi'i makanan pokok, kalau Abu Hanifah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di kita apa? Fulus. Al-fulusu hayati nufus, laisa fulus mampus. Itu orang Arab bilang itu. Maka boleh zakat fitrah dikonversi bayarnya dengan uang. Itu. Jadi itu hukum itu. Makanya jangan mudah membid'ahkan segala sesuatu. Lebih bagus, lebih banyak baca buku lagi itu. Yang kedua,
Metode ijtihad itu ada yang disebut dengan istihsan, ada istishab, ada maslahatul mursalah, ada uruf. Itu metode ijtihad ini. Istihsan, karena ada kebaikan. Contoh, Bapak melihat aurat wanita yang bukan muhrim boleh tidak? Hukumnya halal haram. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Hukum asalnya. Ibu melihat aurat laki-laki, hukum asalnya boleh? Tidak boleh. Haram. Ibu ke dokter. Dokter apa yang biasanya melihat aurat? Kandungan. Apalagi? Kulit dan kelaminnya. Apalagi Pak? Itu kulit dan kelamin. Hukum asalnya, dokter juga hukum asalnya haram. Tapi karena untuk pengobatan demi menyelamatkan nyawa seseorang, maka kemudian dokter menjadi boleh. Itu namanya istihsan. Boleh itu. Jadi ibu hamil, kalaulah dokter tidak ada dokter wanita, boleh silahkan. Dokter laki-laki. Atau kulit dan kelamin, boleh silahkan. Bapak ibu berobat ke dokter perempuan. Itu. Tapi jangan pura-pura, dok saya sakit. Padahal nggak sakit. Jadi hukum yang asalnya haram bisa menjadi boleh karena ada kebaikan. Itu metode ijtihad itu. Apa disebut haram, neraka? Nggak bisa sumber hukum itu. Makanya disitulah fikih itu luas. Namanya juga fikih pemahaman. Jadi ada beberapa metode ijtihad itu. Itu yang pertama. Ada disebut istihsan. Yang kedua, istishab. Masjid ini hukum asalnya tanahnya itu milik siapa? Pemerintah. Berarti milik pemerintah masih, kepemilikannya masih kepemilikan pemerintah. Hukum lama dipakainya. Sampai kapan berubah? Sampai pemerintah memberikan wakaf atau hibah. Baru berubah hukumnya itu. Tapi kalau selama belum ada pemberian wakaf atau hibah, maka tetap menjadi milik pemerintah. Kita berarti hak guna pakai. Atau rumah bapak ibu, itu milik siapa? Secara de jure, surat di sertifikat milik si A. Kemudian de facto kita sudah beli de factonya, tapi de jure milik si A. Secara de facto milik si B. Maka selama de jure-nya belum dirubah, secara de jure menjadi milik si A. Sampai kapan? Sampai dirubah sertifikatnya atas nama si B yang membeli. Tak ada sengketa tanah itu karena tetap saja sudah dijual beli, tetapi sertifikatnya masih atas nama pemilik pertama. Itu karena melihat apa? Melihat bukti. Jadi hukum lama akhirnya. Makanya hati-hati. Contoh dalam bab pernikahan. Si A dengan si B cerai. Tapi perceraiannya tidak dikeluarkan surat cerai.
karena cerainya cerai agama misalkan. Kan kalau cerai agama saya tolak ya sudah selesai. Dalam istilah sehari-hari belum keluar surat kuning. Surat kuning itu sebagai melegalitaskan perceraian si A dengan si B. Ini seperempuannya nikah lagi setelah masa iddahnya habis. Kemudian si B nikah lagi dengan si C lah anggap. Si B datang, nuntut. Boleh nggak? Secara agama boleh ya? Tidak boleh kan? Karena sudah menikah lagi. Tetapi kalau ngejarnya secara bukti, kata si B mantan suaminya, mana bukti saya menceraikannya? Maka bisa jadi si C ini dituduh sebagai pelakor. Hati-hati Bapak ketika menikah dengan janda. Supaya ada surat bukti cerainya. Itu. Hati-hati. Itu namanya istishab itu. Kan tidak ada surat itu, tidak ada dalam Quran dan hadis. Bid'ah. Gening bisa dituntut tuh, ya kan? Karena bukti, kalau pengadilan kan mintanya bukti. Itulah sehingga hukum lama bisa berlaku ketika tidak ada bukti. Si A, si B bisa melakukan, si A itu masih istri saya. Walaupun si B pernah menjatuhkan talak. Tapi tidak diproses. Itu. Sama dengan ibu juga sebagai istri, khawatir suatu saat misalkan cerai itu kan bisa dua. Ada cerai kematian, ada cerai hidup. Kalau cerai hidup, kalau cerai wafat, aman lah. Insya Allah tidak ada surat pun itu. Tidak mungkin rujuk kembali itu. Dan tidak mungkin nuntut itu. Nah, cerai hidup yang hati-hati itu. Khawatir tiba-tiba ada perempuan datang. Ibu kenapa menikah dengan suami saya? Nah, dituduh. Itu. Yang ketiga, metode ijtihadnya dengan maslahatul mursalah. Tidak ada dalil, tapi ada kemaslahatan. Contoh, nuzulul Quran. Ada dalil nggak memperingati nuzulul Quran? Atau dari mulai kalau kita kebiasaannya memperingati tahun baru Islam, Muharram. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Memperingati Rabiul Awal, Maulid Nabi. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Terus setelah Rabiul Awal, Rajab, Isra Mi'raj. Ada nggak? Ramadan, nuzul Quran. Kemudian Syawal, halal, bihalal. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhajj, Dzulhijjah itu walimatus safar. Nah, banyak sekali kan? Banyak sekali di kita itu. Bid'ah. Kira-kira maslahatul mursalah itu tidak ada dalil tapi menunjukkan kemaslahatan. Kalau memperingati nuzul Quran isinya diisi ceramah, ada yang dilarang nggak? Nggak ada. Maka dalam Al-Quran surah Yunus bukan tidak ada dalil, belum baca dalil yang lain, belum tamat bacanya. Kul bifadlillah, katakan oleh Muhammad, bifadlillah, karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah. Ada yang menafsirkan rahmat Allah di situ adalah karena Quran. Fabidzalika, karena karunia Allah, karena Al-Quran, falyafrahu, maka hendaklah bergembira. Tanda syukur adanya Quran dan rahmat Allah, maka memperingati nuzulul
Quran. Itu wa khairum, itu adalah baik. Quran sendiri surat Yunus itu. Halal bihalal, isinya silaturahim. Isinya, hanya istilahnya halal bihalal itu memang pencetusnya adalah baca sejarah. Kalau nggak baca sejarah langsung mengklaim bid'ah. Baca sejarahnya. Sejarahnya dulu setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno itu memanggil para ulama. Salah satunya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Salah satu tokoh NU itu. Wahab Hasbullah. Kata Presiden Soekarno, Pak Kiai, setelah merdeka kemudian ada gejolak politik kan, biasalah kalau politik mah khawatir ada yang sakit hati atau ada yang tidak terakomodir, ada yang tidak difasilitas, macam-macam lah. Terjadi perbedaan. Setelah berbeda kan, bagaimana supaya kita bersatu kembali? Saat setelah pengumuman merdeka itu 17 Agustus. Kata Kiai ini, gampang Presiden, Pak Presiden. Gimana? Silaturahim. Kalau bisa, kata Presiden Soekarno itu, istilahnya ada ciri khas Indonesia. Kalau silaturahim kan orang sudah kenal katanya. Tapi kita punya ciri khas. Ciri khas Indonesia walaupun isinya adalah silaturahim. Ya sudah, halal bihalal. Jadi pencetusnya kayak Haji Wahab Hasbullah. Isinya itu adalah silaturahim. Silaturahim ada dalilnya nggak? Ada. Halal bihalal. Nggak ada bahasa Arabnya juga bahasa Arab asli produk Indonesia. Walaupun di Arab juga sama ada halal. Tapi maknanya berbeda. Ketika bapak, ibu ke pasar kurma. Gimana? Kurma halal. Di Raosan sadayana halal tuh. Walaupun selama di toko kurma makan 1 kilo 2 kilo tetap halal. Maknanya berbeda. Itu untuk menghalalkan makanan dibawa ke Indonesia halal bihalal. Beda maknanya silaturahim. Kenapa? Karena di kitab Riyadhus Shalihin syarat taubat hubungan sesama manusia itu adalah salah satunya minta dihalalkan. Artinya minta untuk dimaafkan di situ. Jadi minta untuk dimaafkan di situ. Kan berbeda itu. Jadi untuk apa? Saling memaafkan. Karena lebaran kan bahasa aslinya kan dari kerajaan Demak itu ya. Ada lebaran, ada luberan, ada laburan, ya kan? Laburan, kemudian ada leburan. Kan begitu ya. Lebaran menunjukkan hari kemenangan. Luberan saling membantu untuk bayar zakat, infak, sedekah. Itu. Leburan saling menghapus dosa. Itu. Leburan kemudian saling memaafkan sehingga kembali suci. Itu kan Jawa itu. Kupat juga aslinya dari kerajaan Demak asalnya. Ya kan? Kupat itu. Ngaku lepat. Kan itu asalnya itu. Ngaku lepat itu. Jadi kalau kupat itu bukan hanya ciri khas makanan pokok, tetapi ada filosofinya. Ngaku lepat. Kupat dimakan, tapi keras kepala. Ngaku-ngaku salah teh. Nah, itu. Dibungkus dengan janur kuning. Artinya apa? Dalam kehidupan itu
gening, banyak liku-liku. Sehingga bisa jadi banyak kesalahan. Itu banyak kesalahan. Makanya janur. Janur itu ja'a nur, datang cahaya, supaya kita mudah untuk memaafkan orang. Jadi kalau sudah lapang dada itu. Jadi banyak sekali istilah itu disebut maslahatul mursalah dalam istilah ijtihad. Tidak ada dalil tapi boleh dilakukan selama ada kemaslahatan. Ambil kaidah dari seorang ulama Mesir. Idza wajadatil maslahah faqad syara'allah, kata Mahmud Syatut itu. Kalau perbuatan itu ada kemaslahatan, maka berarti itu adalah syariat Allah. Itu adalah aturan Allah. Selama ada kemaslahatan. Walaupun tidak ada Quran dan hadis. Kalau ada kemaslahatan, maka syariat Allah. Kita sholat tarawih saja gabungan, ibu bapak. Jumlah rakaatnya di sini berapa pakainya? Kan sholat tarawih itu ada yang 11, 23, 39, 71, 100. Ada yang tak terbatas sholat tarawih itu sama dengan sholat mutlak. Bapak ibu pilih yang mana ini? Nah 11. Sugante 100 rakaat di dia. Nah, 11 hadisnya dari Aisyah sanadnya. Tata caranya sendiri atau sholat berjamaah? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Bapak ibu mengambil Umar bin Khattab. Itu kan campur kan? Ya. Bacaannya panjang atau pendek? Berarti keinginan dari jamaah. Karena kalau mengikuti teks hadis, Rasulullah qiyamul Ramadan kadang 5 juz 11 rakaat itu, kadang 3 juz setengah, kadang setiap satu rakaat 100 ayat, paling pendek setiap satu rakaat 20 ayat. Bili bade nyobian eta udah adi mah hoyong sesuai sareng hadis. 20 ayat minimal. Insya Allah tahun depan atau hari besok mau ayat jamaah. Lalu kalau mengambil apa yang dilakukan di zaman Umar, yang pertama kali jadi imam, Ubay bin Ka'ab. Berapa ayat yang dibaca setiap satu rakaat? Satu rakaat 100 ayat. 23 rakaat. Berarti 23 rakaat 2.300 dalam satu malam. Milih badai nyobian. Makanya ada itu pernah kalau dulu-dulu itu 11, 23 diributkan. Ya sudah, kita sekarang pilih yang tidak ada, yang tidak diributkan. Berapa? 39. Kenapa? Karena tidak ada jamaah. 11, 23, 39 diributkan. Pilih 71. Bahkan sholat tarawih itu ada yang mengkiaskannya dengan sholat mutlak. Tak terbatas jumlahnya. Sehingga Ahmad ibnu Hambal itu sholat tarawih itu 100 rakaat. Nah itu ulama-ulama dulu itu baca dengan sempurna literaturnya, sumber-sumbernya. Jadi luar biasa. Maulid Nabi sejarahnya lihat baca, jangan langsung bid'ah, padahal sejarahnya belum tahu. Maulid Nabi itu dulu di Syria ada seorang bupati Irbil namanya Mujaffaruddin Gehuri. Dia melihat kondisi
umat Islam saat itu terpecah-pecah. Sehingga akibatnya karena terpecah-pecah, maka perang salib saat itu pernah mengalami kekalahan satu kali kita. Maka dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 111 itu janji Allah itu. La yadurrukum illa adha wa iyuqatilukum yuallukumul adbar summa la yunsarun. Jadi dari mulai 103 sampai 110-nya itu menganjurkan umat Islam itu bersatu bersaudara. Kalau umat Islam sudah bersatu bersaudara, janji Allah 111 yang Ali Imran. La yadurrukum illa adha. Mengganggu pun tidak akan pernah berani. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara tsumma la yunsarun. Kalau ia menyerang akan lari terbirit-birit. Kenapa? Melihat umat Islam bersatu, bersaudara. Itu. Melihat umat Islam bersatu bersaudara itu. Maka dengan Mujaffaruddin Ghehuri yang menganjurkan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, keponakannya itu, bagaimana kalau untuk menyatukan umat, salah satu caranya adalah merayakan Maulid Nabi. Baik, kalau begitu diadakan sayembara. Dulu cara memperingati Maulid Nabinya adalah dengan sayembara. Jadi sayembara, perlombaan. Perlombaannya menulis sejarah dalam bentuk nadom-nadom atau syair-syair. Sejarah Rasulullah dari mulai lahir sampai wafat. Sejarah kehidupan sampai wafat. Banyak yang ikut itu. Jadi karya ilmiah. Atau kalau Masjid Al-Ikhlas misalkan Maulid Nabi mengadakan perlombaan hafalan Quran surah Ar-Rahman untuk tingkat lansia misalkan itu. Itu misalkan itu bisa itu. Tahun depan hafalan Quran surah Al-Waqi'ah itu bisa itu. Dalam rangka Maulid atau Nuzul Quran. Nah, yang memenangkan juara pertamanya adalah saat itu Syekh Ja'far Al-Barjanji. Tulisannya itu. Yang sekarang kitabnya beredar ke masyarakat kita. Yang disebut kitab Barjanji. Kitab Barjanji itu sejarah Rasul. Piraku dibid'ahkeun. Baca dulu. Hanya tulisannya di bentuk syair. Itu hasil perjuangan Syekh Ja'far Al-Barjanji itu. Isinya sejarah Rasul. Masya Allah itu. Itulah makanya di situ harus gali dengan cermat, pikiran yang jernih, hati yang bersih. Gali dulu secara komprehensif, secara menyeluruh. Karena di dalam Quran maupun hadis atau bahasa Arab itu ada istilah makna, ada istilah mustarak. Mustarak itu satu lafadz tapi memiliki banyak makna. Mustarak itu satu lafadz memiliki banyak makna. Ini yang menjadi salah satu latar belakang munculnya perbedaan pendapat. Makanya lebih bagus ada tulisan buku akhlak di atas fikih. Sehingga daripada mengatakan bid'ah, lebih bagus katakan dengan santun, ini adalah ikhtilaful ijtihad. Ini adalah masalah perbedaan pendapat. Kalau Bapak pendapatnya begitu, silahkan. Bapak punya dalil.
Saya juga punya dalil. Kan enak. Kalau bid'ah berarti kan sama dengan menuduh neraka kan? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillah gitu. Makanya di situ harus jernih, di situ harus bersih. Baca lebih banyak lagi. Berapa hadis yang kita sudah baca? Karena Imam Bukhari saja kurang lebih 600.000 hadis. Apa sudah 600.000 hadis yang dibaca? Baru juga satu bab niat. Itu sudah berani membid'ahkan itu. Itu. Nah itu. Nah, jadi sejarahnya sehingga runtut latar belakangnya. Oh itu berarti berangkat dari sejarah. Nah setelah diadakan maulid, umat Islam bersatu. Perang salib berikutnya menang. Karena saat itu tujuannya adalah untuk menyatukan umat Islam. Nah di kita juga sama. Halal bihalal untuk menjadikan satu. Ya kan silaturahim. Yang tadinya gontok-gontokan jadi damai. Yang tadinya pemarah jadi pemurah. Yang tadinya pengejek jadi pengajak. Yang tadinya pembenci jadi pencinta. Itu luar biasa itu. Nah, itu yang disebut dengan maslahatul mursalah. Selama itu baik, maka itu adalah aturan Allah, kata Imam Mahmud Shaltut itu. Kemudian ziarah kubur. Hadisnya baca dengan sempurna. Periode awal Islam baru datang, kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah larang. Kenapa? Periode awal. Apalagi ziarah kubur, menulis Quran dalam bentuk mushaf saja pernah dilarang, Pak. Ibu. Makanya ketika Umar bin Khattab mengajukan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengatakan bid'ah. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Terjadilah perang Yamamah. Setelah Abu Bakar mengatakan bid'ah, terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu antara kaum murtad dengan kaum mukmin. Kemudian kurang lebih terdapat 700 orang para penghafal Quran gugur. Umar bin Khattab menghadap lagi kepada Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar, kalau Quran tidak ditulis dalam bentuk mushaf, Quran pasti akan hilang seiring dengan gugurnya para penghafal Quran. Gimana kalau kita tulis? Boleh. Tuh. Kenapa saat itu Abu Bakar melarangnya? Karena awal. Khawatir tercampurnya antara Quran dengan hadis. Awal-awal. Itu. Setelah terjadi perang Yamamah, banyak yang gugur. Awalnya Abu Bakar membid'ahkan menjadi membolehkan. Menjadi boleh. Itu. Kenapa? Ada kemaslahatan. Contoh lain, Umar bin Khattab kan kalau dilarang, pasti Umar bin Khattab tegas orangnya. Nggak boleh, kata Umar itu. Tapi saat Umar bin Khattab melihat sholat tarawih berjamaah, apa ngatakannya? Ni'matul bid'ah hadih, alangkah nikmatnya bid'ah ini. Tuh, bid'ah saja ada yang nikmat. Kenapa? Ternyata enak sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Ya semangat, ya kan? Coba kalau di rumah sendiri, Pak beliut, Pak ketrok, naon deui. Tacan aya tontonan anu ieu, tacan hoream, engke bari jeung henteu engkena teh. Tapi kalau di masjid semangat.
Nu hoream oge jadi semangat. Sehingga Umar bin Khattab membolehkannya itu. Nah, karena itu pada saat periode awal ziarah itu dilarang karena khawatir akidahnya. Karena awal-awal. Tapi saat akidahnya sudah dianggap kuat, maka Rasulullah meneruskan hadis itu. Ala fazuruha, silakan Bapak Ibu ziarah. Fa innaha tudzakkirul maut, karena ziarah itu salah satu cara untuk mengingat kita juga akan mati. Makanya pada saat masuk ke kuburan, Bapak Ibu disunnahkan untuk mengucap salam yang tidak boleh dijawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak boleh dijawab itu. Kalau dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mangga silakan masuk. Bahaya itu. Itu. Apa jawabannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada juga kalimat ya ahlad diyar. Fa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami pun akan menyusul. Tuh kan? Kira-kira mengingatkan kita mati nggak? Iya, kami pun akan menyusul. Hanya beda waktu. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Malaikatul maut tidak pernah ketika datang menanyakan akte kelahiran. Kalau akte kelahiran di sini cari yang paling tua itu. Ada yang paling tua. Tapi tidak pernah malaikatul maut menanyakan akte kelahiran. Itu. Kematian itu bukan milik orang tua, bukan milik orang yang sakit, bukan milik orang yang muda, bukan milik remaja, bukan milik bayi. Kematian itu milik orang yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kalau nggak mau mati berarti kita tidak boleh hidup. Karena kita hidup suatu saat mati. Maka oleh Quran dalam surat Yasin itu sudah diingatkan oleh Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang Allah panjangkan usianya, fisiknya ditandai nunakkishu, semakin hari semakin turun. Itu. Turun itu tandanya sudah lemah. Kalau sudah usia 50 tahun ke atas, itu disebutnya oleh Ibnu Qayyim itu sudah tiba waktu asar. Matahari sebentar lagi akan tenggelam, terbenam. Kalau masih muda, itu disebutnya adalah waktu pagi, karena matahari baru terbit. Itu masih rada panjang tuh. Kalau kita sudah masuk rata-rata asar, itu sebentar lagi, atau maghrib. Itu. Hanya itu kan teori. Kalau prakteknya ada 3 rahasia tentang kematian itu. Kapan waktunya, di mana, sebabnya apa, ini yang tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Walaupun Bapak Ibu tinggal di Kawaluyaan, kapan wafat, di mana, belum tentu. Walaupun kita tinggal di Kawaluyaan, misalkan Bapak Ibu belum tentu wafatnya di Kawaluyaan. Bisa di tempat lain. Sebabnya apa? Wallahu a'lam. Ada yang sebabnya karena memang sakit. Ada yang sebabnya tidak ada sebab lain kecuali sehat. Pokoknya itu rahasia Allah. 3 itu. Kapan, di mana, dan sebabnya apa. Yang penting kita sudah al-isti'adad, mempersiapkan diri kita untuk ketika dijemput kematian. Itu namanya maslahatul mursalah. Tidak ada dalil tapi ada kemaslahatan. Contoh lain. Bapak Ibu menikah
ada buku nikahnya nggak? Ada. Buku nikah itu atau sudah hilang? Kalau orang-orang dulu, karena dulu mah tidak terlalu penting, tapi kalau di kota pasti sudah berpikir futuristik gitu. Bikin baru. Kira-kira buku nikah itu ada dalilnya nggak? Nggak ada. Yang ada dalil itu menikah dan menikahkan. Tapi itu adalah ada kemaslahatan. Karena untuk mengikat. Mengikat apa? Bukti bahwa bapak ibu sudah menikah itu harus ada surat. Apalagi musim COVID kemarin. Ketika mau pergi, mana buku nikahnya? Nih, baru boleh silakan lanjut jalan. Kalau nggak ada, disuruh pulang salah satunya itu. Mau hutang piutang, menyatakan buku nikah, banyak sekali. Dan satu saat, na'udzubillah, terjadi perceraian hidup. Untuk mensahkan ketika harus ada harta gonogini, itu didaftarkan pengadilan harus menyertakan buku nikah. Kalau nggak ada buku nikah, bisa jadi tidak bisa karena tidak ada bukti. Itu tidak ada bukti. Itu namanya maslahatul mursalah. Bikin akte kelahiran anak, buku nikah. Kalau nggak ada, atas nama bin atau bintinya kepada ibu. Sehingga bagi waris pun kalau nggak ada buku nikah, kalau bisa jadi secara pengadilan karena tidak ada buku nikah, maka warisan anak itu hanya didapat dari ibu. Itu. Dari bapak enggak. Kenapa? Nggak ada bukti. Di situ maslahatul mursalah. Maka harus ada catatan. Itu. Catatan itu menjadi wajib berarti. Kemudian yang terakhir ada urf, kebiasaan. Kebiasaan baik tapi sudah menjadi hukum. Contoh, peringatan-peringatan yang tadi saya sebutkan, itu adalah kebiasaan di kita. Kemudian walimatus safar, nggak ada dalil. Yang ada dalilnya itu, idza arada ahadukum, ketika salah seorang akan pergi safaron, falyudawi ikhwanah, maka dia datang minta doa kepada saudara-saudaranya. Yang ada secara tekstual hadis, ketika ada orang yang akan haji atau umroh, yang datang itu dia dari rumah ke rumah. Kira-kira butuh waktu nggak itu? Keliling. Misalnya di sana kalau ya ada berapa rumah itu? Harus dikelilingi itu semua, satu rumah-rumah. Gitu. Kemudian praktis, ya sudah, yang akan berangkat haji dan umrohnya yang mengundang. Maka disebutlah istilah walimatus safar. Walimatus safar itu artinya adalah hajat untuk safar, bepergian. Itu uruf, kebiasaan. Kalau dalam hadisnya, walimah itu kapan? Walimatun naki'ah. Artinya setelah melakukan perjalanan jauh. Sehingga setelah pulang dari haji umroh, baru boleh itu disunnahkan untuk menyembelih unta atau sapi atau kambing. Jadi kalau secara tekstual hadis, setelah pulang, sambil bagi-bagi oleh-oleh. Ini mau dibalik. Sebelum berangkat, setelah pulang nyumput. Itu. Berarti kalau akan mengambil dua, kebiasaan kita budaya adalah walimatus safar, mengikuti hadis adalah walimatun naki'ah setelah pulang. Berarti dua kali hajat gitu. Nah itu disebut dengan uruf, kebiasaan di kita. Al-adatu muhkamatun. Kebiasaan itu pada akhirnya bisa jadi menjadi sebuah hukum. Jadi
itulah sikap kita. Makanya lebih bagus dengan akhlak penggunaannya ikhtilaful ijtihadiyah. Kalaulah kita berbeda dengan yang lain, maka kita katakan ini adalah masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena perbedaan pendapat silahkan. Model kemarin Lebaran, ada yang hari Jumat? Ada. Ada yang hari Sabtu? Ada. Kan sama-sama hari Jumat Sabtu, ada persamaannya. Jumat dan Sabtu tetap 1 Syawal. Ya kan? Jumat 1 Syawal, Sabtu juga 1 Syawal. Yang beda apanya? Tanggal Masehinya saja. Itu. Jadi perbedaan pendapat itu akan menjadi rahmat. Karena jangan sampai karena tidak sama pendapatnya dengan kita langsung kata-kata bid'ah, menyakiti orang itu. Lebih bagus beda pendapat. Kalau beda pendapat itu setiap kepala, setiap orang pasti karena memiliki dalil masing-masing itu. Lebih bagus tanya, kira-kira dalilnya apa? Bapak mengamalkan seperti itu. Nah, itu kan lebih bagus, lebih elegan itu. Sumbernya ada enggak? Itu lebih elegan daripada menjudge itu langsung. Itu dalam dunia ilmu, sehingga Imam Ibn Athaillah mengatakan nasihat. Kalau ada orang yang selalu menyalahkan amalan orang lain, maka disuruh untuk lebih banyak belajar, baca, supaya dalam dirinya menemukan kearifan katanya. Jadi semakin banyak buku yang ia baca, semakin banyak belajar kepada orang lain, maka suatu saat akan menemukan kearifan dalam dirinya. Bisa jadi dia keras itu karena sebab bisa jadi dia belum baca buku-buku yang lain. Maka sumber-sumber yang lain atau belajar. Insya Allah kalau belajar dari manapun asalnya, yang penting itu adalah baik, kita ambil. Itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang belum jelas, monggo, mangga Pak Haji. Ada Pak Haji. Kesimpulan saya Pak, yang bidah-bidah itu pemalas dan mencari buku referensi yang lain Pak ya. Arogan, bahkan pemecah belah umat Islam, betul Pak? Yang mana itu Pak? Yang suka berbidah-bidahan. Ya. Nah, itu kan kalau dalam sejarah antara aliran dulu itu Khawarij. Jadi dulu ada aliran pengikut Ali itu Syiah. Kemudian antara Syiah, Murji'ah, Khawarij menghendaki bahwa Ali bin Abi Thalib itu tahkim, damai antara pengikut Utsman, pembunuh Utsman dengan para pengikut Utsman itu damai, namun menggunakan tahkim. Tahkim itu damai. Sehingga kelompok yang tidak puas maka sebut Khawarij. Pentolan Khawarij ini pentolan keras. Sedikit-sedikit kalau tidak sesuai dengan pendapatnya salah. Bahkan bukan hanya salah tapi juga dibunuh. Itu. Kemudian terus aliran dalam mazhab fikih Sunni Syiah. Sunni Syiah, kalau pendapat yang berbeda antara Sunni dengan Syiah langsung salah. Kalau dulu bukan bid'ah lagi tapi kafir. Itu. Makanya di situ menunjukkan arogansi dan kesombongan di situ kan. Kemudian ke sini ada kaum Wahabi, Abdullah Wahab itu. Selalu pendapatnya kafir diganti dengan perhalus dengan bid'ah. Itu bid'ah, menyalahkan orang. Selalu pendapatnya bid'ah. Kalau tidak ada sesuai dengan, tidak ada dalam Quran dan hadis, bid'ah langsung. Nah itu. Sehingga setelah kesininya itu ilmu itu berkembang, maka supaya bersatu dan bersaudara ada sebuah kata-kata ikhtilaful ijtihad.
Maka lebih bagus akhlak di atas fikih. Akhlaknya itu adalah ini masalah perbedaan pendapat. Itu. Karena kalau menyebut bid'ah berarti menyakiti orang itu. Dan secara tidak langsung menuduh neraka. Itu kan tersinggung pasti itu. Karena dalam hadis itu menyatu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat adalah neraka. Itu kan sangat kasar sekali itu. Nah, karena itu supaya jernih pikiran kita, lebih bagus jangan mengatakan bid'ah, tetapi ini masalah perbedaan pendapat. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup, Eces? Ya, mudah-mudahan pikiran kita semakin jernih, semakin bersih hati kita, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Kalaulah kita belum tahu, lebih baik jangan menyalahkan orang lain, tapi sumbernya kita cari dulu. Kalau enggak menemukan juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lebih baik tanya kepada ahlinya. Supaya kita tidak mudah menyalahkan orang. Itu setiap segala sesuatu yang tidak ada Quran dan hadis mengklaim bid'ah itu sangat kasar. Itu saya kira itu karena ada beberapa metode ijtihad yang dikemukakan dalam fikih itu oleh para ulama itu. Saya kira itu untuk pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur dan diiringi dengan keberkahan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.